Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Prof. Iskandar Muda, serta teman-teman yang hadir pada mata kuliah seminar teori akuntansi pada hari ini. Izin kami dari kelompok 4, saya Kak Muhammad Ihsan Rahmudi dan Kak Elisa Frida akan mencoba menyampaikan hasil dari critical review kami terkait dengan jurnal The Mediating Role of Human Capital and Management Accounting Information System in the Relationship Between Information Strategy and Internal Process Performance and the Impact on Corporate Financial Performance. Eh, Kami ingin menyampaikan highlight dari artikel penelitian ini, bahwasanya penulis atau peneliti ini dilakukan oleh Beni Hutahayan dari Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya Indonesia atau Universitas Brawijaya Indonesia. Jurnal ini diterbitkan di Benchmarking and International Journal volume 27 nomor 4 2020, page 1289 sampai 1318. Diterbitkan di tahun 2000, risip di risip itu tahun 2018 dan ada beberapa kali revisi sampai akhirnya diterima di 7 September 2019. Link jurnal seperti yang ada di tampilan dan ini merupakan KDQ1 ya, sesuai dengan yang ada di paparan. Kami mencoba menyampaikan latar belakang dari penelitian ini, di mana bahwasannya perkembangan dunia usaha yang pesat dan berkesinambungan ini mengakibatkan adanya ketidakpastian usaha dan perkembangan pesat antar entitas bisnis. Perusahaan harus mengembangkan keunggulan kompetitif dan menerapkan strategi inovatif. Reporter di 1996. Kemudian manajemen harus lebih profesional dalam mengelola sumber dayanya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Eh, di tahun 2015, Maybody menyatakan bahwa manajer dengan posisi tingkat tinggi serta manajer dari organisasi besar lebih menekankan pada ukuran kinerja benchmarking strategis. Kemudian kinerja finansial dan non finansial harus berjalan harmonis agar suatu organisasi mencapai kinerja yang komprehensif. Ini menurut Davis and Cobb 2010. Kemudian pengukuran kinerja manajemen yang menggunakan satu aspek atau perspektif tidak dapat memberikan informasi kinerja secara komprehensif. Ini menurut Bargava et al. 1994. Kemudian keberhasilan bisnis ditentukan oleh inovasi, Un dan Sanchez 2010, Trikawala 2011. Kemudian keunggulan kompetitif ditunjukkan dengan keuntungan di atas rata-rata dan dapat dicapai dengan menerapkan strategi. Ini menurut Bowen et al. 2009, Mazanai dan Patoki 2011, Daphna 2008, Lockyer dan Roberts di 2009. Kami melihat di artikel penelitian ini, novelty yang kami lihat adalah bahwasanya ini menguji secara komprehensif pengaruh mediasi human capital dan sistem informasi akuntansi manajemen terhadap hubungan strategi inovasi dan kinerja proses internal serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun kontribusi penelitian ini, yang pertama penggunaan teori kontingensi yang mempersempit kesenjangan antara paradigma organisasi industri atau IO dan resource based view RBV mengenai keunggulan kompetitif dan kinerja. Kemudian yang kedua, penelitian ini memperkecil kesenjangan penelitian empiris dengan menawarkan model penelitian baru dan pendirian penelitian baru pada tingkat unit bisnis strategi atau SBU pada perusahaan manufaktur di Jawa Timur. Kami melihat ada teori yang perkembangan hipotesis empiris. Teori industri organization atau IO menjelaskan bahwa faktor eksternal atau industri lebih penting dibandingkan faktor internal dalam mencapai keunggulan kompetitif. Bird di tahun 90 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa heterogenitas, kompleksitas, dan perubahan lingkungan pada suatu sektor industri mempengaruhi intensitas perencanaan strategis suatu perusahaan.
Sebaliknya, teori berbasis sumber daya menyatakan bahwa faktor internal jauh lebih penting dibandingkan faktor eksternal atau industri dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tis dan kawan-kawan 1997 berpendapat bahwa keunggulan kompetitif bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, bahwa sumber daya internal yang dimiliki perusahaan atau organisasi merupakan sumber keunggulan kompetitif. Di sini kami melihat ada dua paradigma tentang cara organisasi menciptakan keunggulan kompetitif dan keuntungan di atas rata-rata. Yang pertama, organisasi industri atau biasa disebut I/O, dan yang kedua, pandangan berbasis sumber daya atau RBP. Paradigma I/O dikemukakan oleh para ekonom industri, khususnya Porter. Paradigma ini menyatakan bahwa faktor lingkungan eksternal, khususnya faktor industri, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Pernyataan teoritis ini didukung oleh beberapa penelitian, Irlandia et al. 2003, dan kebanyakan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor industri mempengaruhi kinerja sekitar 20%. RBV menyatakan bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan harus dicapai dengan faktor internal tertentu dalam perusahaan. RBV berfokus pada sumber daya dan kemampuan yang menentukan kinerja perusahaan. Sumber daya yang terdiri atas aset, keterampilan, dan kemampuan menentukan proses pemberdayaan menuju saing perusahaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tis dan kawan-kawan 1997 menegaskan keunggulan kompetitif berpegantung pada sumber daya perusahaan. Bardi 86 menyatakan bahwa sumber daya dapat didefinisikan secara umum sebagai aset, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, dan pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan diterapkan strategisnya. Lebih lanjut, Barney dan kawan-kawan 2001 menegaskan bahwa perusahaan adalah kumpulan sumber daya, potensi, dan kemampuan. Perbedaan sumber daya, kompetensi, dan kemampuan suatu perusahaan dibandingkan dengan penguasainya akan menentukan keunggulan kompetitifnya. Nah, kemudian resource based theory dan hubungan antara strategi dan kinerja resource based. Ya. Menurut resource based theory, untuk memberikan hasil yang optimal, sumber daya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bernilai, kemudian yang langka, tidak dapat ditiru secara sempurna, dan non-substitusi. Kemudian kami melihat juga di sini ada teori kontingensi, di mana teori kontingensi ini mengacu pada faktor situasional atau faktor kontingensi yang mempengaruhi kinerja organisasi. Otley 1980 menegaskan, tidak ada desain organisasi yang dapat diterapkan secara universal dimanapun atau dalam kondisi apapun secara efektif. Desain hanya bisa sesuai dalam konteks atau kondisi tertentu. Kemudian di sini kami mau menjelaskan adanya hubungan antara strategi, inovasi, dan kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan aspek terpenting bagi pemegang saham karena ini menunjukkan minat atau fokus pemegang saham atas dasar nilai pemegang saham. Kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi perusahaan berkontribusi terhadap perbaikan laba. Menurut Kaplan 2009, kinerja keuangan perusahaan yang unggul dapat ditingkatkan melalui dua cara, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi produktivitas. Organisasi mampu menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan produktivitas melalui inovasi, inovasi produk, dan inovasi proses. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan cara pertama, mengurangi biaya langsung dan tidak langsung, atau menggunakan aset keuangan dan fisik secara lebih efisien. Dan kemudian yang kedua, mengurangi modal kerja dan modal tetap yang diperlukan untuk mendukung tingkat usaha tertentu. Kemudian inovasi didefinisikan sebagai proses dalam suatu organisasi tentang pemanfaatan keterampilan dan sumber daya untuk mengembangkan produk dan atau layanan baru, atau untuk membuat sistem produksi dan operasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menurut Jones 2004. Inovasi berperan dalam menciptakan nilai, seperti menembus pasar baru, mempertahankan pangsa pasar yang ada, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Inovasi adalah elemen penting dari strategi bisnis.
Pengaruh inovasi terhadap indikator kinerja perusahaan, dalam hal ini kepuasan pelanggan, produktivitas, dan daya saing teknologi, telah ditunjukkan oleh Terziovsky di tahun 2002. Kemudian Terziovsky 2002 mengemukakan 3 jenis strategi. Yang pertama, strategi inovasi terintegrasi. Kemudian yang kedua, strategi inovasi tambahan. Dan yang ketiga, strategi inovasi radikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi inovasi terintegrasi mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kinerja. Hal ini dikarenakan perusahaan pada umumnya belum mencapai tahap integrasi sistem dan kemampuan beroperasi pada jaringan. Strategi inovasi inkremental lebih tepat digunakan sebagai insentif bagi inovasi berkelanjutan. Sedangkan strategi inovasi radikal cocok untuk menghasilkan perubahan cepat pada produk dan proses. Berdasarkan argumen sebelumnya, hipotesis pertama dikembangkan di mana H1, strategi inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian para ahli manajemen strategis mempercayai bahwa strategi mempengaruhi kinerja. Inovasi merupakan faktor kunci keberhasilan organisasi. Inovasi dapat dianggap sebagai sebuah strategi dan harus disebutkan dengan strategi bisnis. Menurut Ward dan Prepart 2002, The Galliers dan Ledner 2023. Penelitian tentang inovasi mengkaji bagaimana organisasi merancang dan menerapkan inovasi seperti yang kami sebutkan di paparan sebelumnya. Kemudian teknologi informasi. Beberapa penelitian juga telah dilakukan di negara berkembang seperti di Taiwan, San dan Chang 2003 dan Malaysia Bontis et al. Di tahun 2000. Kemudian di Indonesia penelitian serupa dilakukan oleh Sianipar 2009 dan Solika et al. 2010 menemukan bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Kuryanto dan Muhammad 2008 tidak membuktikan bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, di mana di sini H2, hipotesis 2 itu modal manusia memediasi hubungan antara strategi, inovasi, dan kinerja keuangan. Kemudian di H3, sumber daya manusia dan kinerja keuangan, proses internal memediasi hubungan antara keduanya, strategi inovasi dan kinerja keuangan. H4, sistem informasi akuntansi manajemen memediasi hubungan antara strategi, inovasi, dan kinerja keuangan. Kemudian kami melihat di hipotesis 5, kinerja proses internal memediasi hubungan antara strategi, inovasi, dan kinerja keuangan. Di H6, sistem informasi akuntansi manajemen dan kinerja proses internal memediasi hubungan antara strategi, inovasi, dan kinerja keuangan. Ini bisa kita lihat di dalam model konseptual seperti terlihat dalam slide berikut. Nah, kemudian untuk metode penelitian, ya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja keuangan melalui atau dimediasi oleh modal intelektual, sistem informasi akuntansi manajemen, kinerja proses internal, dan kinerja pelanggan pada unit bisnis perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disampaikan kepada responden yang telah dipilih melalui prosedur tertentu. Kemudian dilakukan analisis data dan uji hipotesis untuk memperoleh temuan empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah unit bisnis perusahaan manufaktur menengah dan besar di Indonesia. Unit bisnis merupakan bagian dari usaha yang dianggap sebagai pusat laba. Ini menurut Hansen dan Wawan 2007 mendefinisikan divisionalisasi sebagai proses desentralisasi berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi atau berdasarkan geografis. Sebagai pusat laba, manajer divisi mengukur kinerjanya berdasarkan penjualan dan biaya atau laba yang diperoleh. Penentuan sampel dilakukan dengan pendekatan Yamane, di mana N sama dengan N besar atau ukuran populasi dibagi per 1 tambah
N D kuadrat ya. Kan menurut Badan Pusat Statistik, perusahaan manufaktur menengah dan besar adalah perusahaan manufaktur yang mempunyai karyawan lebih dari 100 orang. Di sini kami hanya yang setelah dianalisis lebih lanjut, jumlah perusahaan manufaktur Indonesia yang mengelola proses produksi atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi terdapat 389 perusahaan. Dari rumus pendekatan yang mana yang di atas, minimal 80 responden atau 21%. Peneliti menggunakan kuesioner yang dikirimkan langsung kepada responden melalui tenaga surveyor dan melalui fax atau email kepada 389 perusahaan manufaktur terpilih. Di sini tidak termasuk perusahaan yang dijadikan uji coba. Responden dalam penelitian ini adalah manajer unit bisnis atau manajer keuangan unit bisnis atau manajer sumber daya atau juga manajer operasi. Kak Eli, boleh dilanjut? Silakan. Masih di mute, Kak Eli? Oke. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dianalisis terkait dengan kelengkapan pengisian, kemudian tabulasi sebanyak 135 responden yang mengisi kuesioner dengan lengkap, artinya tingkat responden kuesioner adalah 35% dari total populasi. Definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terkait dengan strategi inovasi, didefinisikan sebagai persepsi responden tentang cara unik mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif, berkelanjutan, dan kinerja unggul. Untuk mengukur strategi inovasi, penelitian ini menggunakan dua indikator yang dikembangkan oleh Terziowski tahun 2002, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Menggunakan skala dinamis, yaitu dari skala 1 sampai 7 untuk sebagai alat ukurnya. Kemudian yang kedua, human capital didefinisikan sebagai persepsi responden mengenai desain sumber daya manusia yang dibutuhkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik, terutama untuk mendukung perumusan dan implementasi strategi inovasi. Untuk mengukur sumber daya manusia, penelitian ini mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Bontis DKK tahun 2002, yaitu menggunakan skala 1 sampai 7. Kemudian, Bang. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi manajemen itu didefinisikan sebagai persepsi responden terhadap desain sistem akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi manajemen yang dibutuhkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik, terutama untuk mendukung perumusan dan implementasi strategi inovasi. Untuk mendukung sistem informasi akuntansi manajemen, penelitian ini menerapkan instrumen yang dikembangkan oleh Senhal dan Morris tahun 1986. Hal ini itu terdapat 4 dimensi. Yang satu cakupan luas, agregasi, integrasi, dan yang keempat adalah ketepatan waktu. Kemudian yang keempat, kinerja proses internal didefinisikan sebagai persepsi responden terhadap kinerja rantai nilai atau aktivitas strategi yang dilakukan SBU untuk mendukung kepuasan konsumen dan atau strategi produktivitas dari perspektif keuangan. Untuk mendukung kinerja proses bisnis internal dikembangkan 4 indikator yang dikembangkan oleh Kaplan and Norton tahun 1992, yaitu yang pertama proses manajemen operasional, yang kedua proses manajemen pelanggan, yang ketiga proses manajemen inovasi, dan yang keempat itu regulasi sosial proses manajemen. Yang kelima, kinerja keuangan definisikan sebagai persepsi responden terhadap kondisi keuangan SBU dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengukur kinerja keuangan,
Indikator keuangan dikembangkan oleh Kaplan and Norton tahun 1992 dengan indikator perbaikan struktur biaya, yang kedua meningkatkan pemanfaatan aset, yang ketiga memperluas peluang pendapatan, yang keempat meningkatkan nilai pelanggan, diukur dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Berikutnya, Bang. Oke. Analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan struktur equation modeling atau SEM berdasarkan varian dengan menggunakan alat partial least square atau PLS. Analisis statistik ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, SEM PLS cocok untuk model yang melibatkan variabel-variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan telah memperhitungkan kesalahan pengukuran. Yang kedua, analisis SEM mampu menguji secara simultan serupa dengan model yang digunakan di dalam penelitian ini. Yang ketiga, SEM berbasis komponen PLS mampu membuat estimasi model yang canggih dengan sampel yang kecil. Penggunaan SEM berbasis varian karena penelitian ini bersifat eksploratif atau perluasan dari teori-teori yang sudah ada. Penelitian ini memperluas varian konstektual dalam teori kontingensi. Selain itu, penggunaan SEM juga berdasarkan varian karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya data yang diolah tidak harus berdistribusi normal multivariat. Data yang dianalisis dengan PLS tidak harus berdistribusi normal karena tidak mengasumsikan distribusi tersebut. PLS dapat menggunakan data nominal, kategorikal, ordinal, interval, dan rasio. Peramalan tertimbang digunakan untuk membuat komponen skor variabel yang diperoleh berdasarkan spesifikasi inner model atau model struktural yang menghubungkan variabel laten. Kemudian, analisis penelitian ini berfokus pada pengaruh mediasi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi manajemen, dan kinerja proses internal dalam hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Data dianalisis menggunakan struktural SEM yang digunakan menggunakan PLS 4.0 untuk menguji hipotesa. Dua prosedur dilakukan untuk menguji hipotesa. Yang pertama, menguji pengaruh langsung dari strategi inovasi terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, jika pengaruh langsung signifikan, kami melanjutkan dengan pengujian kedua untuk membuktikan pengaruh mediasi sumber daya manusia serta sistem informasi akuntansi manajemen dan kinerja proses bisnis internal dalam hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Uji pengaruh mediasi dilakukan dengan pendekatan beda koefisien beta. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Menguji nilai beta sebagai ukuran pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen tanpa melihat variabel mediasi. Yang kedua, menguji nilai beta sebagai ukuran pengaruh langsung yang melibatkan variabel mediasi. Kemudian yang keempat, menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi. Dan yang keempat, menguji pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen. Ini di dalam tabel 2 untuk validitas tes dihasilkan bahwa seluruh variabel laten telah memenuhi syarat validasi karena p-value masing-masing indikator berada di bawah 5%. Nilai komposit, reliability, dan Cronbach alpha juga menunjukkan bahwa instrumen penelitian masing-masing variabel terbukti reliable dengan nilai total di atas 0,5. Oke, berikutnya. Nah, ini terkait dengan goodness of fit model. Jadi di dalam tabel 3 ini menjelaskan model goodness of fit dari tabel 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh hasil model fit dan quality indices sangat baik dan memenuhi seluruh kriteria sehingga analisis dapat dilanjutkan.
Ya, ini adalah tabel yang keempat, melihat pengaruh langsung maupun tidak langsung dari hipotesa yang ada. Untuk menguji pengaruh langsung, uji pengaruh langsung ini dilakukan untuk menguji hipotesa satu yang menghasilkan bahwa strategi inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada tabel 4 menunjukkan pengaruh langsung strategi inovasi terhadap kinerja keuangan. Inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai beta 0,7, p-value kurang dari 0,01. Artinya, satu varian pada peningkatan strategi inovasi meningkatkan 0,7 varian dalam kinerja keuangan. Tabel 2 menunjukkan nilai R-square sebesar 0,53 yang berarti data variasi dalam strategi inovasi menjelaskan 53% variasi data dalam kinerja keuangan. Kesimpulannya, hasil penelitian menegaskan bahwa strategi inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, oleh karena itu hipotesa satu diterima. Berikutnya adalah untuk menguji pengaruh tidak langsung setelah goodness of fit model terpenuhi, estimasi koefisien pada model penuh dilakukan. Hasil statistik dari model lengkap disajikan pada tabel 4. Hipotesa kedua menyatakan bahwa human capital memediasi hubungan antara strategi, inovasi, dan kinerja keuangan. Itu merupakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa strategi inovasi berpengaruh signifikan terhadap sumber daya manusia dengan p-value kurang dari 0,01 dengan koefisien beta 0,44. Yang kedua, sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan p-value sebesar 0,31 dan koefisien beta 0,03. Kesimpulannya, hipotesa kedua tidak didukung karena jalur yang satu tidak mendukungnya secara signifikan memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Hipotesa ketiga menyatakan bahwa human capital dan kinerja proses internal memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi inovasi berpengaruh signifikan terhadap sumber daya manusia dengan nilai p-value kurang dari 0,01 dan koefisien beta sebesar 0,44. Human capital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja proses internal dengan p-value 0,38 dan beta koefisien 0,08. Kesimpulannya, hipotesa 3 tidak didukung karena satu jalur tidak memediasi hubungan tersebut, sehingga signifikan hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Hipotesa keempat menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi inovasi berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi akuntansi manajemen dengan p-value kurang dari 0,01 dan koefisien beta 0,48. Sistem informasi akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan p-value 0,36 dan koefisien beta sebesar 0,09. Kesimpulannya, hipotesa keempat tidak didukung karena satu jalur tidak memediasi hubungan strategi inovasi dan kinerja keuangan secara signifikan. Berikutnya, Bang. Hipotesa kelima menyatakan bahwa kinerja proses internal memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja proses internal dengan nilai p-value kurang dari 0,01 dan koefisien beta 0,71. Kinerja proses internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan
U kurang dari 0,01 dan koefisien beta sebesar 0,44. Kesimpulannya, hipotesa kelima didukung karena kedua jalur secara signifikan memediasi hubungannya tersebut. Kemudian hipotesa yang keenam menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen dan kinerja proses internal memediasi hubungan antara kinerja inovasi dan kinerja keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan yang pertama, strategi inovasi berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi akuntansi manajemen dengan p-value kurang dari 0,1 dan koefisien beta 0,48. Yang kedua, sistem informasi akuntansi manajemen Sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja proses internal dengan nilai p-value kurang dari 0,01 dan koefisien beta 0,17. Kinerja proses internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan p-value sebesar 0,01 dan koefisien beta 0,44. Kesimpulannya adalah hipotesa ke-6 didukung karena semua jalur secara signifikan memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Baik, kami Berikutnya, lanjutkan. Bang. Ya, baik, kami lanjutkan di mana pertama kami melihat adanya keterbatasan pada penerapan strategi berkelanjutan, di mana penelitian ini tidak mempertimbangkan tahapan siklus hidup produk. Kemudian dalam hal ini, peneliti tidak mempertimbangkan posisi siklus produk perusahaan. Peneliti tidak mengidentifikasi apakah siklus hidup produk perusahaan berada pada tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, ataupun tahap penurunan. Para peneliti berasumsi bahwa perusahaan berada pada tahap siklus hidup produk yang sama. Hal ini disebabkan karena siklus hidup produk semakin pendek seiring dengan semakin ketatnya persaingan. Kemudian keterbatasan yang kedua, data perusahaan manufaktur yang diambil dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Indonesia telah dikelompokkan pada perusahaan manufaktur menengah dan besar. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai pengelompokan perusahaan manufaktur menengah dan besar. Hal ini berimplikasi pada, pertama, hasil penelitian ini memberikan informasi kepada perusahaan manufaktur di Indonesia tentang pentingnya inovasi dan teknologi informasi yang berkelanjutan dalam penerapan strateginya, agar perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif dan memiliki daya saing dalam menghadapi globalisasi serta pentingnya memadukan ukuran finansial dan non-finansial dengan menyelaraskan ukuran dengan strategi perusahaan. Hubungan sebab akibat antara ukuran finansial dan non-finansial. Hasil penelitian ini turut meningkatkan kepedulian para manajer unit bisnis atau sederajat di Indonesia tentang pentingnya sistem informasi akuntansi yang memadai, sehingga perusahaan mampu menyediakan sistem informasi akuntansi yang andal untuk pengambilan keputusan dan peran intelektual. Modal karena modal intelektual memenuhi kriteria sebagai sumber daya unik yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan sehingga dapat menciptakan value bagi perusahaan. Implikasi penelitian ini secara teoritis memberikan perbaikan pada pendidikan akuntansi di Indonesia. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akademisi terkait penyempurnaan kurikulum pendidikan akuntansi, menjembatani kesenjangan teoritis antara I/O dan RBT dengan menggunakan variabel kontingensi yaitu modal intelektual, sistem informasi akuntansi, kinerja proses internal, dan kinerja pelanggan. Memberikan penjelasan teoritis mengenai hubungan sebab akibat pada strategi inovatif, peran modal intelektual, manajemen yang andal untuk sistem informasi akuntansi, kinerja proses internal perusahaan, serta kinerja pelanggan dan keuangan. Kemudian implikasi berikutnya, mengembangkan model teoritis dengan melibatkan variabel kontekstual dalam teori kontingensi, yaitu modal intelektual sebagai variabel moderasi, manajemen sistem informasi akuntansi, kinerja proses internal perusahaan, kinerja pelanggan terhadap hubungan antara strategi dan kinerja keuangan. Kami mencoba menyimpulkan, pertama, strategi inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sumber daya manusia tidak secara signifikan memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Kinerja modal dan kinerja internal tidak memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Yang ketiga,
Sistem informasi akuntansi manajemen tidak memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Yang keempat, kinerja proses internal memediasi hubungan antara strategi inovasi eh, dan kinerja keuangan. Kemudian kinerja proses internal memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Dan terakhir, sistem informasi akuntansi manajemen dan kinerja proses internal memediasi hubungan antara strategi inovasi dan kinerja keuangan. Kami menyarankan yang pertama, untuk meningkatkan praktik di perusahaan, hasil penelitian ini memberikan informasi bagi perusahaan manufaktur di Indonesia tentang pentingnya inovasi berkelanjutan dan teknologi informasi dalam implementasi strategi agar perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan daya saing dalam menghadapi globalisasi. Yang kedua, saran kami di sini adalah hasil penelitian berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran para manajer unit bisnis atau setara khususnya di Indonesia tentang pentingnya sistem informasi akuntansi yang memadai sehingga perusahaan mampu menyediakan sistem informasi akuntansi yang andal untuk pengambilan keputusan tentang peran intelektual. Modal intelektual memenuhi karena kriteria sebagai sumber daya unik yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan sehingga menciptakan value bagi perusahaan. Kami menyarankan di sini kami melihat saran bagi penelitian berikutnya. Pertama, pada penelitian ini penerapan strategi inovasi berkelanjutan tidak mempertimbangkan tahapan siklus hidup produk seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan tahapan siklus hidup produk. Kemudian yang kedua, dalam penelitian ini, analisis modal intelektual merupakan gabungan antara modal manusia, modal pelanggan, dan modal struktural. Oleh karena itu, penelitian berikutnya perlu menganalisis komponen modal intelektual secara individual. Demikian paparan singkat kami, saya dan Kak Elisa Frida mengucapkan terima kasih dan mohon kiranya ada saran dan masukan bagi kita semua untuk artikel ini. Kami persilakan untuk diskusi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan menanyakan atau juga ingin misalkan ada kemiripan rencana disertasinya dengan penelitian ini, boleh ya bertanya, silakan. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Bang Faisal, monggo kalau ada mungkin sharing ya. Mungkin bukan pertanyaan, silakan kalau memang ada yang disampaikan teman-teman sekalian. Izin, ini dari judulnya lumayan ini ya. Kita lihat Ya, Pak Joni. dari judul juga lumayan menarik karena terkait dengan human capital, kemudian ada manajemen accounting information system, kemudian inovatif strategi dan ada internal performance, kemudian impact ke corporate finance performance. Mungkin eh, kalau jika dari saya itu adalah mungkin Pak Isan bisa bisa sharing ya dari sisi corporate bagaimana bagaimana peran dari human capital, kemudian manajemen information system, innovation strategic dan juga internal proses performance gitu di dalam dunia corporate yang mungkin dari Pak Isan sendiri mengalami gitu. Mungkin bisa sharing. Baik, terima kasih Pak Joni. Mungkin apa namanya implementasi yang bisa kita tarik ya dari apa namanya judul ini. Benar sekali ya di perkembangan dunia bisnis saat ini, khususnya di korporasi sendiri, itu memang butuh yang namanya digitalisasi. Digitalisasi ini penting karena akan memudahkan proses monitoring, implementasi ya terhadap proses bisnis perusahaan. Hal ini juga kalau kami melihat ya pada praktiknya,
suatu informasi yang dibutuhkan itu sangat cepat ya dalam proses pengambilan keputusan. Makanya dibutuhkan namanya digitalisasi. Nah, ketika digitalisasi ini berjalan, itu harus disertai dengan beberapa faktor menurut kami. Yang pertama adalah infrastruktur, kemudian people ya, kemudian sistem. Sistem infrastruktur yang dimaksud adalah tadi ya, informasi infrastruktur yang dimaksud adalah adanya semacam apa ya, aplikasi kah, kemudian tools yang digunakan untuk melakukan proses bisnis di perusahaan. Kalau dikaitkan dengan human capital, itu ada mungkin namanya HRIS ya, Human Resources Information System. Nah, itu penting ya, penting yang memadukan proses bisnis di perusahaan, di mana mulai dari proses perekrutan sampai dengan proses retirement ataupun mungkin pensiun ya, itu dikelola dengan menggunakan yang namanya digitalisasi. Nah, kemudian yang kedua people. People ini penting karena suatu sistem yang baik, yang handal, yang mumpuni itu akan berjalan dengan baik kalau people-nya juga mampu melakukan atau mengaplikasikan aplikasi yang tadi yang seperti mungkin HRIS ya contohnya. Nah, kaitannya ke information system dan mungkin ke accounting sesuai dengan mata kuliah kita ini teori akuntansi ya, dalam accounting kita sampaikan ya. Itu penting, contohnya mungkin SAP ya, ada SAP mungkin di tempat Bank Faisal di perbankan ada namanya Oracle, dan mungkin di tempat lainnya ada, kalau di tempat saya yang lama itu namanya branch delivery system ya, atau BDS disampaikan seperti itu. Nah, itu penting untuk seseorang people, sumber daya manusia mampu memahami, memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan sistem tadi ya, menjalankan aplikasi tadi. Nah, ketika aplikasi tadi berjalan, kemudian sistemnya, people-nya juga cukup mumpuni, cukup memiliki kompetensi, dan ada sistem yang mendukung proses ini. Sistem itu bisa berupa desain yang dikelola perusahaan, apakah dia seperti kebijakan, kemudian SOP, kemudian adanya kontrol ya di sana untuk melihat ke proses yang berjalan di dalam melaksanakan sistem tadi. Nah, kaitannya tadi dengan inovasi, kemudian yang kami lihat tadi ya di dalam artikel ini atau jurnal ini adalah adanya inovasi. Itu memang sangat benar ya. Kenapa tanpa di dunia disrupsi sekarang ini, di dunia digitalisasi saat ini, inovasi yang terus dilakukan itu karena satu needs, kebutuhan dari pasar, kebutuhan dari organisasi, kebutuhan dari dunia, dan kebutuhan dari kondisi saat ini. Bagaimana kita bisa bertatap muka ya, belajar seperti saat ini, itu juga sebenarnya bukan baru sekarang ini ya, tetapi boomingnya karena adalah satu kondisi. Nah, ini penting kita pelajari sebenarnya strategi dan inovasi yang terjadi itu, kalau saya rasa ya, itu sangat berhubungan dengan yang namanya kebutuhan dari dunia bisnis tadi. Mungkin itu Bang Joni. Kalau Kak Eli ada yang mau ditambahkan, silakan. Cukup, Bang. Baik, Bang Ihsan. Ya, silakan. Izin Prof. Ya, Silakan Pak silakan Pak Faisal. Izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Bang Ihsan, mungkin Bang Joni sudah selesai tadi pertanyaan Bang Ihsan ya. Mungkin saya ingin bertanya terkait ini ya, terkait penelitiannya ini apa parameter atau apa variabel dari performa keuangannya, dia menunjukkan yang mana dia? Apa yang ditingkatkan setelah adanya inovasi ini dan lain-lain tadi. Ini yang pertama Bang Ihsan. Yang kedua, apakah ini, kalau murni data primer, tentunya kinerja keuangannya gimana gitu ya.
Ini yang pertama. Yang kedua, ada ini ya terkait judul. Terkait judul dan penelitian lebih lanjut, yaitu pertama strategik dan life cycle kalau di ininya di penelitian lanjutannya. Nah, ini life cycle. Tentunya kalau terkait strategik itu ada umurnya, yaitu umurnya kalau terkait apa itu biasanya 1 dekade, 10 tahun. Tentunya eh, ketika perusahaan yang mempunyai life cycle singkat ya, artinya di bawah 10 tahun ini eh, jadi challenge, tentunya ini tidak dapat digunakan karena adanya inovasi yang memiliki lifetime yang sangat umurnya itu cepat, dia tentu tidak dapat digunakan, tidak sudah jelas tidak dapat mempengaruhi performa perusahaan. Jadi challenge ke depannya ini bagaimana, apakah ini nanti bisa disegmented, mungkin ada produk yang life cycle-nya tinggi, menengah, dan rendah. Mungkin itu Bang Isan pertanyaan dari, atau mungkin apalah ya, pandangan dari saya terhadap jurnal pada hari ini. Mungkin itu Bang Isan dan kawan-kawan sekalian. Ya, makasih Bang Faisal. Kak Eli mungkin bisa dibantu jawab untuk yang pertanyaan nomor 1 terkait dengan variabel kinerja keuangan. Masih di mute? Baik, sebentar ya. Bang Isan, mungkin coba Abang tampilkan yang indikator itu, Bang. Ada dalam bentuk tabel, Bang. Ada, Bang. Indikator dalam bentuk tabel. Mungkin di sini nanti bisa saya tambahi bahwa di dalam penelitian ini, mungkin nggak ada di slide itu ya. Di dalam penelitian ini dijelaskan beberapa indikator di dalam variabelnya gitu ya Bang Faisal ya. Iya, maksudnya apakah dia mempengaruhi ROE, apa mempengaruhi ROA, atau Oh, IPS, atau apa gitu. Dengan oh dengan ya. adanya Nah, dari kalau inovasi ini. kalau di dalam penelitian ini strategi itu dia indikatornya adalah inovasi dan teknologi. Nah, itu nanti ada 6 kuesioner yang diletakkan, tapi memang di kuesioner ini tidak menampakkan kuesioner itu seperti apa, tapi rekapitulasinya aja. Kemudian untuk intelektual kapital itu variabel intelektual kapital indikatornya adalah human capital, customer capital, sama struktural capital. Itu nanti jumlah pertanyaan ada 24, kemudian manajemen accounting information system itu indikatornya adalah broad scope, kemudian timeline, integration, sama aggregation. Itu ada 18 pertanyaan, kemudian internal process performance. Indikatornya adalah operation management, proses, customer management proses, innovation proses, sama regulasi and social process. Ada 4 pertanyaan yang dikembangkan oleh si peneliti. Kemudian ada customer performance. Untuk variabel customer performance, indikatornya adalah produk atau service mile, kemudian atribut, relationship, sama image. Nanti ada 3 pertanyaan. Kemudian financial performance itu indikatornya adalah growth of income, cost reduction or savings, kemudian increase in asset use. 4 pertanyaan. Jadi total pertanyaan yang digunakan di dalam kuesioner ini adalah 59. Nah, begitu, Bang. Jadi Bu Eli yang financial performance ini dia betul-betul pertanyaannya diisi oleh ini ya, Iya, diisi jadi oleh responden. iya nanti dia diisi oleh responden dengan menggunakan rumus siapa tadi yang ada berapa sekian persen, kalau nggak salah 135 responden yang berhasil dikumpulkan oleh si peneliti. Berarti ini ada kemungkinan bias nih Bu ya. Nah, Ya? ada kemungkinan bias ya terhadap Iya, pengisian itu ini pasti. ya. Iya, Betul, itu Bang. pasti. Mm-mm. Ya, mungkin itu terkait ini. Ah, Oke, kemudian pertanyaan kedua tadi ya, Bang. Coba ya. Memang kalau di
sebenarnya di dalam keterbatasan itu sudah Ya, disampaikan. bagi saya mungkin apa? Karena ada juga tadi saya baca variabel karena nggak disampaikan variabel image itu nggak bisa ini ya, life cycle-nya harus panjang sebenarnya. Ya, Tadi benar, makanya. benar. Oke, ya Bang, silakan lanjut Bang. Ya, eh, maaf Bang Faisal, berarti yang untuk pertanyaan pertama sudah terjawab ya? Ya, Oke. pertama sudah terjawab. Kemudian yang kedua terkait dengan, kalau nggak salah tadi terkait dengan product cycle ya. Strategik dan life cycle ya. Nah, kalau sebenarnya tadi di dalam saran dari penelitian berikut, apa namanya, saran dari peneliti itu di dalam, sebentar saya itu sebenarnya sudah disampaikan bahwasanya pertama dia eh, dalam penelitian ini tidak melihat, tidak mempertimbangkan tahapan siklus produk ya Bang. Tadi makanya ada life cycle-nya ada 1 ke 3 tahun dan seterusnya. Nah, di sini memang sudah disarankan oleh si peneliti bahwasanya, sorry, pada penelitian ini penerapan strategi inovasi berkelanjutan tidak mempertimbangkan tahapan siklus hidup produk. Nah, makanya di dalam sarannya penelitian berikutnya itu agar mempertimbangkan tahapan siklus hidup produk ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya juga terkait itu di luar untuk menjawab pertanyaan kedua. Dan kemudian saran penelitian berikutnya adalah bahwasanya analisis model intelektual ini merupakan gabungan antara model manusia, model pelanggan, dan model struktural. Namun ini dilakukan secara gabungan. Nah, diperlukan cara untuk menganalisis komponen itu model secara intelektual itu secara individual. Nah, kalau kaitannya tadi life cycle ya memang masing-masing bisnis berbeda ya. Kalau di sini kan kaitannya tadi perusahaan manufaktur ya, menengah dan besar ya seperti itu. Mungkin eh, ada masukan teman-teman ya kalau misalnya contoh produk yang paling apa namanya memasuki life cycle berapa dan eh, yang pendek dan menengah atau panjang, kira-kira Bang Faisal ada feedback untuk ini? Ya, ini ya terkait eh, saran penelitian ini dan judul ini mungkin kalau saya lihat dia ada keraguan di awal dari penelitinya karena dia tidak ini ya tidak memperhitungkan life cycle karena life cycle itu sangat menentu terhadap Ya, keputusan strategik. Jadi dia mungkin kalau untuk saya lihat ini ada keraguan dia sehingga beberapa hipotesanya juga eh, tidak mendekati ya terhadap jawaban-jawaban yang dibuatnya gitu. Mungkin ini yang Bang Isan, ya saya memprediksi dia sudah ragu sejak awal karena teori strategik itu apa dalam rangka keputusan strategik itu dia pasti ada life cycle yang dibuat karena ada ukuran investasi di situ untuk apa ya terkait inovasi yang dibuat itu karena judul inovasi tentu ada nanti ada investasi yang dikeluarkan. Kalau dia strategiknya eh, artinya kalau dia sudah bisa sampai 3-4 kali melakukan inovasi terhadap suatu produk, ini memang apa ya, kalau dia sudah terbukti tentu dia akan lanjut karena yang jadi masalah adalah dia inovasi belum melewati life cycle ini yang dan tidak diterima market ya, image-nya belum ketemu gitu. Ini yang diragukan oleh penulis sejak awal kalau saya lihat terhadap life cycle. Karena tadi ada juga saya baca variabel yang image itu bukan waktu yang singkat membentuknya perlu lama dan jangka waktu yang lama. Jadi memang contohnya seperti umur produk life cycle misalnya itu ada ini ya terkait kendaraan lah mungkin ya Pak ya. Kendaraan mana itu life cycle-nya itu yang misalnya city car itu kan life cycle-nya sangat rendah. Sebentar dia digunakan karena dia di Indonesia mungkin di Indonesia life cycle-nya rendah, tapi di luar negeri mungkin tinggi, tapi di Indonesia juga ini. Eh, Kemudian mobil lah terutama life cycle panjang ya itu dan bisa dia memang kalau dihitung kalau ke industri mobil dia mungkin ini hasilnya pasti semua menunjukkan hasil yang signifikan semua terkait terkait ini karena dia memiliki segmen pasar yang sudah tertentu dan image-nya juga sudah itu ya. Kalau di Indonesia itu image-nya kalau misalnya merek TO itu dia lebih dipercaya
daripada merek yang lain. Itu dilihat dari market lead, segmented marketnya. Dia memiliki. Nah, ini dia udah sampai berapa puluh tahun di Indonesia, dia masih berjalan. Ini tentunya life cycle sangat tinggi, dan kalau diteliti itu khusus perusahaan itu, tentunya hasilnya insya Allah semua itu pasti mungkin positif semua ya, karena life cycle-nya merujuk kepada strategik dan inovasi. Jadi nanti mungkin kalau ke perusahaan yang rendah, mungkin hitungan 1-2 tahun itu mungkin tidak bisa digunakan. Gunakan. Ya, mungkin handphone misalnya, ya, itu life cycle-nya kan rendah kan. Dia terus berinovasi ke peningkatan memori apa begitu, modelnya tergantung pakai mungkin digunakan berpengaruh, tetapi kalau ketika terhadap yang lain ini bisa ininya bisa menghambat kepada strategik tadi, atau ada dimensi lain terhadap strategik untuk ini industri yang teknologi, misalnya yang komputer, laptop, handphone itu kalau skala rendah tapi inovasinya terus-terusan, itu mungkin ada terminologi sendiri terkait tadi ya, terkait life cycle di situ. Itu tidak sama kan. Mungkin itu Bang Isan dari saya tambahan Bang Isan. Iya, makasih Bang. Memang sebenarnya tadi seperti yang disampaikan ya, benar sekali yang disampaikan Bang Faisal. Peneliti itu sebenarnya memang sudah meragukan ya, karena di sini pada penerapan strategi inovasi berkelanjutan, penelitian ini tidak mempertimbangkan tahapan siklus hidup. Ini sudah dijelaskan di dalam artikelnya. Memang setuju Bang, nanti mungkin ini juga jadi bahasan yang penting ya, karena kalau ketika masuk ke perusahaan manufaktur yang kecil, itu bisa jadi semua akan variabel-variabel ataupun kuesioner yang tadi bisa berbeda ya hasil penelitian. Mungkin itu Bang Faisal, makasih. Ya, terima kasih Bang Isan, Kak Eli. Kak Terima Eli, kasih, ada Bang. tambahan? Cukup? Baik, Cukup. ada lagi kira-kira kawan-kawan? Kalau tidak ada, mungkin kita kembalikan ke Pak Iskandar. Izin, Prof. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Ada lagi Bapak Ibu tambahannya? Ya, mungkin berkaitan dengan inovasi, bisa juga tadi maunya ditambahin kasusnya Bata ya, di mana perusahaan bagian dari sampel juga saya kira itu perusahaan manufaktur ya. Bata, apa sih penyebab dari tutupnya pabrik Bata ya, yang ada di Karawang? Ya mungkin ini jadi bahan juga untuk tambahan ya di pembahasan tadi, bahwasanya inovasi dilakukan terus-menerus, tapi kemampuan bersaingnya melemah gitu kan, sehingga berimplikasi pada tutupnya pabrik tersebut gitu ya. Nah mungkin itu nanti menjadi bahan kajian ya Bapak Ibu kalau meneliti menggunakan variabel-variabel itu, saya kira. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyajikan hari ini. Jadi kita lanjutkan minggu depan lah ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Prof. Boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Ya, izin, Prof. Prof. Izin, Izin. Ya, Prof. sama-sama Pak.